Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih berada. Saya berdoa dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Malam hari ini kita kembali mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita kembali mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang boleh menguatkan setiap kita, yang akan disampaikan oleh istri saya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya selama-lamanya kasih setianya, dan Dia mengenal saudara dan saya dimanapun kita berada saat-saat ini, apapun keberadaan kita. Dia adalah Allah yang rindu menyatakan kasih-Nya pada setiap kita. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian erat dengan hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 139. Ayat yang pertama sampai yang ke-24 dikatakan seperti ini, saudara-saudari terkasih. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pembimbingan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Amin. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur ke dunia orang mati, di satu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, perikop ini dengan gamblang menjelaskan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Tahu, Maha Mengerti. Terlebih lagi di dalam situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini, apapun keberadaan kita, Tuhan jauh lebih tahu yang paling baik buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Seringkali kita ingin menjadi orang yang mengerti, orang yang lebih tahu daripada Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami segala sesuatu, kita seringkali lebih banyak bertanya mengapa dan kenapa. Dan kita sibuk mencari sebab dan juga akibatnya. Namun sebetulnya apapun yang kita alami memang sudah ada dalam rencana Tuhan, sudah ada dalam kehendak Tuhan. Termasuk kalaupun hari-hari kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit, hal yang tidak enak, hal-hal yang mengecewakan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak dengar, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan saudara dan saya. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengasihi, Dia punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan. Mazmur 139 mengatakan dengan jelas, bahkan pada waktu kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah merancangkan semuanya buat saudara dan saya. Dan sekalipun kita mau berlari menjauh dari Tuhan, sekalipun kita mengalami kejatuhan, kekecewaan, kepahitan kepada Tuhan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita karena Dia Maha Tahu dan Dia Maha Kuasa. Amin. Pesan hari ini dari Mazmur 139 adalah jangan takut Bapak Ibu. Jangan kecewa, jangan pahit dan jangan putus asa. Dan Mazmur ini ditutup dengan satu kata-kata dari Daud yang luar biasa bahwa dia tahu, dia mengenal Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, dia tidak ingin lagi berpaling kepada dunia ini. Dia tidak ingin lagi mendengarkan pendapat orang-orang fasik. Mendengarkan pendapat-pendapat dunia. Kita lebih sering, kita lebih suka mendengarkan apa yang medsos katakan. Apa yang kita terima setiap hari melalui pesan WhatsApp kita. Dan kemudian kita membuat satu kesimpulan.
Tetapi hari ini kita mau belajar mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Sebab kenapa? Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha peduli, dan Tuhan Maha mengerti. Di situ kita akan memiliki pengharapan dan kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan selidiki aku, kenalah hatiku, sebab Engkau tahu yang terbaik buat aku. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini Bapak Ibu. Sebentar istri saya akan memberikan satu kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan adalah Tuhan yang Maha tahu, Tuhan yang Maha peduli. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seakan-akan tidak mampu kita kendalikan, tapi Tuhan pegang kendali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin memberikan kesaksian, menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga saya, terlebih lagi untuk Papa. Pada tahun lalu, tahun 2020, di September 2019, September lalu, Papa saya dinyatakan kena kanker paru-paru stadium 4. Pada saat itu udah ada COVID. Pada saat dinyatakan kanker dan di waktu-waktu COVID, kami sangat menjaga banget kesehatan Papa. Gelombang pertama, pada saat COVID pertama, kami bisa melewatinya. Tapi di COVID kali ini, gelombang kedua ini, Papa saya kena COVID juga pada akhirnya. Papa saya kena COVID itu sekitar udah 10-12 hari yang lalu. Papa saya kena COVID itu kami PCR di Darmais, dan PCR-nya menyatakan bahwa CT-nya Papa itu nilainya hanya 7. CT itu menunjukkan bahwa kalau kumannya yang di badan itu semakin kecilnya CT, semakin banyak kuman yang ada di badan kita. Tapi begitupun sebaliknya, kalau CT-nya tinggi, normalnya itu 35-38 itu nyatakan normal. Kalau CT-nya tinggi berarti kumannya pun dan penyebarannya pun udah nggak ada. Nah, Papa saya CT-nya hanya 7. Kami semua syok, kami semua kaget, karena kami semua sekeluarga itu mengharapkan Papa tuh nggak kena COVID karena kanker paru-paru stadium 4 yang dialami Papa. Panik, iya. Kami cuma berdoa, setiap malam itu cuma berdoa supaya Papa diluputkan dari penyakit COVID. Pada saat itu kepanikan juga terjadi ya, maksudnya kami juga benar-benar mencari obat, mencari tabung oksigen yang lagi minimnya, terus udah gitu kami nggak tahu harus berharap sama siapa. Akhirnya kami bilang sama Papa isoman aja di rumah, nggak usah ke rumah sakit karena waktu itu rumah sakit juga penuh. Jadi daripada resiko, lebih baik Papa di rumah aja. Akhirnya kami putuskan untuk Papa di rumah. CT-nya itu dari 7, terus kami periksa lagi, PCR lagi Papa di hari yang kelima. Itu Papa udah naik CT-nya. Puji Tuhan ya, setiap malam itu rasanya deg-degan banget. Setiap takut ada kabar dari Papa, kabar yang gak enak. Soalnya setiap harinya kita tuh selalu dihadapkan berita terjadi ada yang meninggal, kenaikan COVID. Pada akhirnya, pada saat Papa saya di PCR terakhir itu dan CT-nya udah naik, kami bersyukur banget, sekeluarga kami bersyukur banget Papa bisa melewati isomannya dengan baik. Dengan sekarang pun kondisi Papa pun gak ada sesak napasnya sama sekali. Kalau penciuman hilang, terus kalau misalnya perasa hilang itu iya. Tapi untuk selebihnya yang kami takutkan itu nggak terjadi sama Papa. Ternyata Tuhan tuh begitu baik. Aku tuh baru menyadari, kami sekeluarga menyadari rasa harus bersyukurnya sama Tuhan tuh di situ. Kalau Tuhan nggak menginginkan, kalau Tuhan tidak menghendaki kita belum waktunya, pasti Tuhan luputin. Tapi kalau kita udah berserah. Kalau misal pun memang Tuhan harus panggil Papa pun, kami pasti ya sudah gitu. Tapi ternyata Tuhan luputin Papa dari semua bencana COVID ini. Papa bisa ngelewatin sampai gelombang kedua ini. Itu suatu anugerah. Soalnya gimana?
Karena kami konsul sama dokter untuk paru-paru, untuk penyakit paru-paru, kanker paru-paru, kanker darah, itu akan susah untuk ngelewatin COVID ini. Tapi ternyata papa bisa melewatinnya. Jadi kami bersyukur sekeluarga. Ya memang COVID itu emang ada, tapi kita harus berserah sama Tuhan. Kalau memang udah rencana Tuhan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita dan waktunya Tuhan, itu memang udah pasti kita tuh akan dilewatkan dari segala masalah, dari segala apapun. Percaya aja, walaupun kita semaksimal mungkin, tapi kalau Tuhan menghendakinya beda, itu juga itu Tuhan tuh udah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ada satu lagi, papa saya pada saat menyatakan COVID itu, papa saya terus terang kesel banget sama Tuhan. Kesel banget sama Tuhan karena kenapa? Udah sakit kanker, kenapa harus COVID? Itu satu hal yang paling papa tuh sesel-seselin. Papa tuh sampai ngomong, kenapa sih? Emang Tuhan tuh sebenarnya ada apa enggak sih? Tuhan tuh bisa nggak sih lakuin mukjizat? Kok udah kayak istilah kata udah jatuh ketiban tangga gitu loh. Terus gitu, tapi di tengah kesedihan papa, aku belajar nih, makin hari aku makin belajar. COVID itu ada. COVID itu kemarin aku baru bahas sama suami saya. COVID itu kayak Tuhan. Percaya nggak percaya ada. Ya sama. Sampai akhirnya aku ngomong ke papa, "Pah, percaya deh, Pah. Bayangin begitu banyaknya orang kanker yang di Darmais itu bisa ngelewatin COVID, papa juga pasti bisa. Percaya sama Tuhan." Enggak, kita tuh enggak lagi dicobain sama Tuhan. Kita tuh lagi mau naik level. Makanya aku selalu bilang sama papa, habis ini kita kuat, Pak. Habis ini kita kuat, Pak. Habis ini kita kuat. Dan pada akhirnya hari demi hari papa tuh malah semakin kuat, dia semakin lega gitu, maksudnya semakin bisa nerima kehadiran adanya COVID, kehadiran bahwa Tuhan tuh benar-benar ada menjaga dia. Itu tuh makin hari makin tenang jiwanya juga. Ya itulah kesaksian saya mengenai papa saya yang sakit baru sembuh dari COVID ini. Terima kasih.